RUU perampasan aset tak kunjung disahkan, penyitaan kendaraan rakyat justru diterapkan. Akhirnya yang ditunggu-tunggu rakyat Konoha dikabulkan juga, undang-undang perampasan aset. Mantap kan, Bos? Saat ini hadir pembina Samsat Nasional, Pak Kakor, Pak Dirut, dan saya selaku Dirjen Keuangan Daerah ini pembina Samsat Nasional. Itu tekad kita tingkatkan kewajib pajak, kedisiplinan dalam membayar pajak, dan terus kita akan sosialisasikan. Dan akan diterapkan penghapusan atau pemblokiran kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak. Maka saya pesankan kepada masyarakat segera membayar pajak tahun ini, hindari pemblokiran kendaraan bermotor. Kalau sudah diblokir tidak bisa digunakan. Mau nggak ketawa tapi lucu. Yang korupsi pejabat, yang disita asetnya rakyat. Bating nyeksa iya mah. Kenapa ketika masyarakat menuntut perampasan aset koruptor, yang terjadi malah justru perampasan aset rakyat? Kita kan nuntutnya koruptor yang dirampas gitu, bukan masyarakat, bukan kendaraan masyarakat yang nggak mampu bayar STNK 2 tahun. Tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Saya sungguh-sungguh bertekad bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Yang diminta itu undang-undang perampasan aset koruptor. Yang disahin malah perampasan aset rakyat. Ini negara bangsat emang nih. STNK kendaraan yang 2 tahun tidak diperpanjang atau mati, itu nantinya bisa dirampas sama pemerintah, bisa disita sama negara katanya kalau STNK-nya tidak diperpanjang 2 tahun berturut-turut. Ini kalau nggak dibayar akan dihapus datanya. Jadi nanti data di kepolisian itu dianggap nggak ada. Ini dianggap barang yang sudah nggak ada, sudah hangus, sudah dihapus. Makanya ketika ini nanti kalau kebetulan masih jalan dan kemudian ketahuan, itu nanti bisa dirampas atau disita oleh pihak kepolisian karena dianggap tidak layak operasional, dianggap datanya sudah nggak ada karena sudah dihapus. Bagi saya ini sangat-sangat menguji masyarakat gitu ya. Orang lagi puasa kok diuji dengan cara-cara kayak gini gitu. Diuji biar emosi kayaknya gitu, karena ini adalah aturan yang menurut saya aneh sekali, karena kendaraan yang dibeli oleh masyarakat itu kan statusnya kan beli gitu kan, dan itu kepemilikan atas nama pribadi atau perusahaan atau yayasan. Dan kalau lambat membayar STNK dan kemudian setelah itu bisa disita atau dirampas, itu kan seolah-olah kita nggak punya hak sama sekali gitu. Yang punya hak adalah pemerintah atau kepolisian. Seolah-olah kita ketika membeli kendaraan-kendaraan, entah itu motor atau mobil atau apapun itu, kita hanya nyewa kepada negara gitu. Bukan beli gitu. Ternyata kendaraan kita tuh milik negara semua. STNK mati 2 tahun, data dihapus, kendaraan disita. Buset. Enak banget ya. Gila. Ini seandainya gue telat 2 tahun, terus gue diberhentiin, terus dia bilang mau ambil motor gue, mau sita motor gue. Jujur, gue lebih baik gue bakar tuh motor di depan mereka itu gue bakar, atau enggak gue hancurin daripada dia ambil. Mau diapain coba nanti motor kita? Gak sudi sumpah. Ini sih namanya nyiksa banget sumpah.
telat 2 tahun motor diambil gitu aja. Wah parah. Kacau. Kita tuh apa ya, maksudnya masyarakat itu bukannya pada nggak mau bayar pajak, cuman takutnya kalau bayar pajak nanti dibeliin Rubicon, ya ngeri. Kan dari dulu tuh rakyat menginginkan yang namanya penetapan undang-undang perampasan aset itu agar segera disahkan. Tapi yang dikeluarkan oleh mereka adalah undang-undang perampasan aset. Iya benar aset, tapi aset rakyat yang ditarik. Belum lagi terkait saat ini tuh pemerintah beserta anggota DPR RI Komisi 1 itu lagi melakukan percepatan pembahasan yang namanya revisi Undang-Undang TNI. Banyak kalangan menilai bahwa mereka mengkhawatirkan akan kembalinya yang namanya dui fungsi ABRI, yang sebenarnya hal tersebut sudah gugur di saat reformasi terjadi. Dan banyak lagi tuh analisa-analisa yang mereka berikan untuk mengedukasi, memberikan literasi kepada rakyat. Tapi semua itu bakal nggak ada artinya manakala rakyat itu nggak sadar. Apalagi kalau misalkan sebagai masyarakat kecil kita akan berpendapat, ya udahlah, itu kan urusan mereka yang ada di parlemen sana. Kita itu wong cilik, ya wes kita manut aja atas keputusan yang ada. Terus tiba-tiba kita dihadapkan dengan aturan kalau nggak bayar pajak selama 2 tahun, nama dari kepemilikan barang tersebut, aset yang kita punya langsung berubah jadi milik negara. Ayo, mau ngapain? Rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset yang mengendap belasan tahun di DPR tak kunjung disahkan. Di sisi lain, aturan yang menyita kendaraan milik rakyat apabila tak bayar pajak sudah lebih dahulu diberlakukan. Padahal, pembahasan RUU perampasan aset sudah masuk prolegnas prioritas 2023 dan 2024. Namun, DPR tak juga kunjung membahas undang-undang yang bakal memiskinkan para koruptor dengan merampas asetnya untuk menutup kerugian negara. RUU perampasan aset tindak pidana adalah pengaturan baru yang memungkinkan dilakukannya pengembalian aset tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana. Penerapan hukum UU perampasan aset dengan melakukan penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset tindak pidana yang didasarkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. Dengan mekanisme ini, terbuka kesempatan bagi negara untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana atau proceeds of crimes dan aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Seperti diketahui, hukum positif di Indonesia hanya mengenal perampasan aset dalam sistem hukum pidana. Pelaksanaan perampasan aset hanya dapat dilaksanakan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya aset hasil tindak pidana hanya bisa dirampas setelah rampungnya pengadilan. Pembahasan RUU perampasan aset ini tak lagi masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas 2025. Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas mengaku sedang melobi pimpinan partai untuk memuluskan pembahasan RUU tersebut.